Halo semua, kembali lagi di GP Media Channel bersama Kak Hafiz. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali soal prediksi SNBT 2024 untuk materi pengetahuan dan pemahaman umum. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Ya, kali ini kita punya soal yang kemarin menjadi soal latihan di pertemuan kita atau di video kita sebelumnya. Untuk PPU, soalnya ini kita akan bahas ya. Kamu udah mengerjakan kemarinnya di kolom komentar. Coba kita kerjakan bersama-sama lagi di sini ya. Bentuk pean yang sama dengan kata pendidikan yang terdapat dalam kalimat 4 teks di atas adalah bentuk pean yang sama. Oke, di sini kan pendidikan itu kan berarti kan proses ya. Makna dari pendidikan itu kan adalah proses. Makna dari pendidikan itu adalah proses mendidik. Dari ABCDE yang bermakna sebagai sebuah proses yang mana ya? Perumpamaan itu apakah sebuah proses mengumpamakan? Enggak. Yang kalau dia proses itu berarti pengumpamaan. Kalau perumpamaan dia bukan prosesnya. Ya, jadi perumpamaan itu tidak merujuk kepada suatu proses. Kalau pemutakhiran, nah ini baru jawabannya ya. Karena pemutakhiran itu berarti adalah suatu proses. Proses apa? Proses memutakhirkan. Proses memutakhirkan. Dengan demikian jawaban untuk soal ini adalah yang B. Ayo, kemarin yang benar siapa? Luar biasa berarti ya. Kalau yang CDE itu nggak ada yang benar juga ya. Kalau pertambahan itu bukan proses. Kalau kamu ingin membilang atau ingin menyebutkan suatu yang mengindikasikan suatu proses bertambahnya, itu bukan pertambahan tapi penambahan ya. Kalau pertambahan itu adalah keadaan bertambahnya, tapi kalau proses bertambah itu namanya penambahan. Kalau pembalakan bukan juga sebagai suatu proses ya. Pembalakan tuh ya kamu sering dengar di istilah hutan ya, tapi dia bukan suatu proses membalak ya. Kalau yang perkampungan, apalagi perkampungan tuh bukan sebuah proses. Oke? Soal berikutnya, frasa pada teks di atas yang memiliki makna yang sama adalah coba kita lihat di sini transformasi digital dalam kalimat satu. Ingat di sini transformasi itu adalah nomina. Coba cek aja dulu nih daripada urutan dari kelas katanya. Bisa di sana kan? Untuk menentukan kesamaan makna dari suatu frasa atau dari dua buah frasa itu bisa kita lihat dari kesamaan kelas kata yang menyusun frasa tersebut dulu. Transformasi itu nomina atau yang dijelaskan, yang menjelaskannya adalah digital. Jangan lupa digitalnya adalah suatu adjektiva kelas katanya ya. Artinya dia bersifat digital ya, bersifat berhubungan dengan hal-hal yang berbau bukan sesuatu yang manual gitu ya, tapi digital. Dokumen administratif. Nah, dokumen ini nomina. Administratif di sini itu mengandung makna sebagai suatu adjektiva. Sama enggak? Nomina adjektiva sama ya. Kalau yang B kita lihat di sini transformasi digital tadi adalah nomina adjektiva. Kalau layanan publik, nah di sini publik ini bukan adjektiva teman-teman. Jangan lupa ya. Publik itu bukan suatu sifat yang intinya itu bersifat publik, bukan, tapi publik ini adalah orang ya, orang secara umum. Artinya publik di sini merujuk kepada nomina juga, bukan kepada adjektiva kelas katanya ya. Publik itu bukan sebagai suatu sifat yang mensifati layanan, bukan, tapi layanan publik itu adalah layanan untuk publik, bukan layanan yang bersifat publik ya. Beda dengan transformasi digital. Kalau transformasi digital artinya transformasi yang bersifat digital, tapi kalau layanan publik itu adalah layanan untuk publik. Nah, berarti maknanya beda. Yang B bukan jawabannya. Kalau yang C lembaga publik sama, ini juga nomina artinya atau maknanya adalah lembaga untuk publik. Kalau kesejahteraan sosial ini nomina adjektiva, maknanya adalah kesejahteraan yang bersifat sosial. Beda, maknanya beda, berarti bukan yang C jawabannya. Rekam medis, rekam ini nomina. Medis ini jelas sifat yang mensifati kata rekam ya, berarti dia adjektiva. Rekaman yang bersifat medis ya. Kalau riwayat kesehatan adalah riwayat tentang kesehatan
Artinya di sini bukan nomina adjektiva, tapi nomina. Maknanya beda. Kalau rekam medis berarti rekam yang bersifat medis. Kalau riwayat kesehatan berarti riwayat tentang kesehatan. Beda maknanya, ya. Bukan yang D. Yang E, pelayanan kesehatan, berarti pelayanan yang berkaitan dengan kesehatan. Nomina, ya. Cara utama ini nomina adjektiva, cara yang bersifat utama. Beda. Maknanya beda, berarti jawabannya bukan yang E. Nah, yang paling benar tadi benar yang awal tadi, yakni A. Transformasi digital artinya transformasi yang bersifat digital. Dokumen administratif artinya dokumen yang bersifat administratif. Jawabannya adalah yang A. Oke? Soal berikutnya, frasa yang lebih baik dari yang lain-lain. Yang lebih baik dari yang lain-lain pada kalimat satu. Mana tempatnya? Oh, ini nih. Yang lebih baik dari yang lain-lain. Memiliki padanan dengan kata, artinya frasa itu kalau kamu gantikan dengan kata tersebut cocok atau enggak, ya. Coba kita baca kalimatnya. Salah satu cara yang lebih baik dari yang lain-lain di mana teknologi berkontribusi pada kesejahteraan sosial adalah melalui transformasi digital dalam layanan publik. Oke, berarti cara yang lebih baik dari yang lain-lain ini apa sih makna atau padanan kata yang tepat? Apakah bermakna sebagai juara? Salah satu cara juara di mana teknologi berkontribusi pada kesejahteraan bla bla bla. Apakah cocok nggak kira-kira penggunaan kata juara yang menggantikan frasa di atas? Nggak bisa, nggak cocok, maknanya nggak nyambung, ya. Yang utama, salah satu cara utama di mana teknologi berkontribusi pada kesejahteraan sosial adalah melalui transformasi digital dalam layanan publik. Nah, ini yang paling cocok adalah utama, ya. Kalau yang pertama ini lebih mengarah kepada frasa numeralia atau yang berkaitan dengan urutan. Nggak tepat kalau kita pakai di sini, ya. Salah satu cara pertama di mana teknologi nggak cocok, ya. Artinya pertama itu bukan berarti dia yang lebih baik dari yang lain-lain. Itu hanya masalah urutan, ya. Kalau terdepan juga nggak cocok. Masa cara terdepan nih di mana teknologi bla 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 kan nggak cocok, ya. Makanya nggak nyambung, ya. Kalau peringkat juga nggak bisa. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B. Ingat caranya tadi adalah kamu coba gantikan aja frasa tersebut dengan kata di opsi apakah cocok atau enggak, apakah maknanya berubah atau enggak. Nah, kalau enggak dan kalau cocok berarti dia adalah jawabannya. Oke? Soal berikutnya, penggunaan kalimat tidak efektif dapat ditemukan di kalimat. Coba dari kalimat satu, pembuatan bahan ajar merupakan. Oke, di sini ada yang penting ada subjek, ada predikat merupakan. Seni yang membutuhkan bla bla bla. Oke, aman, ya. Yang kedua, salah satu prinsip utama dalam menciptakan bahan ajar yang efektif adalah, oh berarti ini subjek semua nih. Nih sampai sini, ya. Oke, ada subjek, predikatnya adalah, ya. Berarti aman, ya. Nggak ada yang nggak efektif di sini, ya. Adalah memastikan bahwa materi yang disajikan menarik minat siswa. Oke, nggak ada yang nggak efektif. Yang empat, bahan ajar yang menarik pembuatannya. Nah, ini yang kurang efektif. Kenapa? Karena di sini ada dua buah subjek atau subjeknya ganda di sini, ya. Bahan ajar yang menarik itu subjek. Tapi di sini ada lagi pembuatannya. Nah, ini ada dua subjek. Jadi sebenarnya yang harus menggunakan media yang beragam itu siapa? Bahan ajar yang menarik atau pembuatannya? Nah, ini kan berarti dia memiliki subjek yang ganda. Artinya dia tidak efektif. Kalau kamu ingin menyatakannya dengan benar, harusnya di pembuatannya itu di awal, ya. Pembuatan bahan ajar yang menarik harus menggunakan media yang beragam. Nah, itu baru dia memiliki subjek yang tunggal. Berarti dia merujuk pada pembuatan bahan ajar yang menarik. Kalau begini penyajiannya, dia menjadi subjek yang ganda. Bahan ajar yang menarik berbeda, pembuatannya pun juga berbeda. Nah, ini artinya dia tidak efektif. Oke? Nah, untuk latihan kalian, silakan mengerjakan soal di atas dan seperti biasa diskusikan jawaban terbaik kalian di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini. Untuk melihat video-video pembahasan berikutnya, silakan dipantengin terus ya di GP Media Channel. Terima kasih.